Misalkan jenengan pasien, saya Ojo. misal, yang amit-amit ya, jangan sampai. Ini misal saya bertemu dengan, mohon maaf ya Pak. Tak tutup ya cuman. Lur, iki aku ning omahe salon cucuk, ning omahe Mas Cucuk, salon cucuk. Iki kebeneran enek kanca lho. Kancane Mas Cucuk jenenge Mas Misbah dari Blora. Lah kuwi ternyata punya kegiatan sosial yang istimewa. Iya. Tidak dilakukan oleh semua orang. Kegiatan ini sungguh istimewa dan itu luar biasa. Nah, aku tak coba mempertanyakan dia. Sebenarnya ya yang bersangkutan iki sing baju hijau iki rada keberatan. Tapi coba langko dulu-dulu sing nonton channel iki, nonton video iki iso mengerti kegelisahan hatinya dan kegalauan hatinya, ojo sampai memojokkan beliaunya. Ngono ya Mas Misbah ya. Iya. Jadi iki sekedar aku meng tekon-tekon tok kok punya kepedulian yang begitu luar biasa. Kepedulian soal apa? Nah iki aku tak tunggu sih, tak tekon-tekon karo Mas Misbah yang berbaju hijau dan tai lalat itu. Cakep dulu. Terima kasih banyak kok. Lah. Iki lur, aku wis arep jagongan karo Mas Misbah. Mas Misbah dari Blora. Pas kebenaran iki mau dia dolan. Beliaunya dolan karo ning omahe Mas Cucuk. Terus sedikit mau cerita tentang kegiatan sosialnya Mas Misbah. Nah aku tekon-tekon luwih akeh, ternyata iki istimewa kegiatan sosial iki. Yo aku rada tergelitik, rada pengen ngerti luwih akeh mergone aku dhewe yo berkecimpung ning kegiatan sosial. Cuman kegiatan sosialku berbeda. Iki berbeda, iki khusus. Sangat spesial ya. Sangat spesial. Nah, berhubungan dengan dulur-dulur yang terpapar HIV AIDS. Nah, kuwi lho aku tak tekon bisa. Dino iki jenengan Rene iki pas kebenaran pengen Rene. Iya. Terima kasih banyak Pak Hanafi ya. Apa ya namanya? Yang tidak disengaja ketemu di sini di salonnya Mas Cucuk. Kebetulan tadi setiap hari Senin dan Rabu saya itu ditugaskan di RSUD Sepuh di klinik Edelweiss. Oh. Ya. Jadi tugas saya itu sebagai penerima dan pemberi informasi kepada teman-teman yang terjangkit virus HIV atau AIDS. Beda ya, virus HIV sama AIDS itu beda. Kalau HIV itu virusnya. Kalau AIDS itu sekumpulan penyakit yang menjadi komplikasi dan dikarenakan imun tubuh yang sudah menurun, yang sudah dirusak sama virus itu. Ya sebenarnya awalnya saya itu juga orang goblok. Saya hanya lulusan SMP. Hanya lulusan SMP. Terus gini, lalu kok iso tergerak hati? Ya awalnya memang satu, saya dari komunitas ya. Dari komunitas ada orang terdekat saya. Orang terdekat yaitu teman kerja. Beliau HIV positif, dia bercerita tentang saya, bercerita tentang statusnya dia. Dan dia itu mungkin curhat itu biar dia itu lega, ada orang dan teman itu alhamdulillah dia bisa paham saya kalau kemungkinan saya bisa menjaga privasi dia. Dan saya sering diajak ke rumah sakit terus, dan delalah dia itu juga seorang aktivis juga dulu di Bekasi. Saya dulu pertama kali berkecimpung di Bekasi, sering diajak sosialisasi di lokalisasi, terus kayak di lapas, kadang di komunitas kayak komunitas LSL, komunitas waria, seperti itu. Dan disitulah saya mempunyai pengalaman dan saya melihat mereka, oh ternyata orang HIV itu tidak seseram yang orang-orang bayangkan. Makanya setiap ada logonya itu, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Jauhi penyakitnya bukan jangan orangnya. Jadi dulu saya juga takut. Serius, saya juga dulu sangat takut
dengan yang namanya HIV. Saya takut, deket aja saya takut kalau tertular. Dan ternyata itu tidak semudah itu penularannya. Beda dengan COVID yang saat ini yang saking marak-maraknya ya. Kalau HIV itu selain berhubungan badan atau transfusi darah, kalau transfusi darah untuk saat ini itu aman ya? Aman, karena PMI sudah ada alatnya sendiri untuk screening. Biasanya itu mereka dari komunitas pengguna narkoba suntik. Itu biasanya dia sering ganti apa tentang ganti jarum suntik itu sama tato. Tato kadang yang tukang tatonya mungkin yang agak pelit ya. Saya agak pelit jadi kurang profesional. Jarumnya yang habis dipakai dipakai lagi. Kayak gitu biasa. Oh gak gini loh. Jadi kan wis diajak temen aktivis untuk membantu dulu sing terpapar ya, terpapar virus HIV kuwi. Terus jenengan pulang ning Blora. Iya, saya pulang Blora terus ning kene terus ketemu sapa? Oh, maksud bukan hobi ya, maksudnya kepedulian kuwi kok iso terketuk? Ya, saya kalau di Cepu sendiri saya datang ke layanan. Datang ke layanan di situ saya untuk memberikan informasi yang pas, karena kadang kalau untuk dokter sendiri nyuwun sewu, mohon maaf, lebih pintar kalau dokter, tapi waktunya dokter itu yang sangat terbatas, harus melayani pasien yang mungkin datang pada saat itu bisa lebih dari 10, 15, bahkan 20 orang pasien lebih. Itu tuh memberikan penjelasan, memberikan pengertian, memberikan edukasi kepada pasiennya itu terbatas, paling bisa di pertemuan berikutnya. Jadi kita ditugaskan itu dari yayasan dan yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman itu. Saya berarti jenengan ini bergabung di sebuah yayasan sosial yang konsen memperhatikan dulur-dulur yang terpapar virus HIV. Ngono berarti terus jenengan ditugaskan oleh yayasan untuk mendampingi saya sebagai pendamping dan pendukung. Nah terus mendampingi ini apa sih jenengan lakukan? Saya pendampingan misalkan seperti maaf ya, misalkan jenengan pasien saya misal ya amit-amit ya, jangan sampai ini misal saya bertemu dengan mohon maaf ya dengan Bapak siapa atau siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Isbah. Saya pendukung sebaya dari yayasan ini. Saya nggak saya sebutkan yayasannya. Yayasan ini yayasan itu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Blora yang konsen dengan teman-teman HIV positif. Saya di sini tugasnya sebagai pemberi dan penerima informasi. Mungkin ada keluhan dari teman-teman bisa disampaikan ke saya, nanti bisa saya sampaikan ke dinas terkait seperti itu. Terus memberikan edukasi. Orang jangan takut. Edukasi yang dilakukan karo Mas Mirip. Maksudnya edukasi dalam arti kata menyikapi, memberi motivasi hidupnya biar tegar dan semangat menghadapi keadaan terutama yang itu membuat mereka menjadi pede. Percaya diri membuat mereka menjadi pede. Semangat hidupnya tetap terjaga. Kalau orang HIV positif mereka tidak pede, itu cenderung mereka itu akan mudah ngedrop. Tapi kalau mereka mau bersosialisasi ke teman-teman yang lain, itu mereka akan merasa ada semangat karena punya teman. Mereka tidak merasa sendiri. Dan dari Dinas Kesehatan Blora sendiri sangat peduli dengan teman-teman HIV positif. Itu Dinas Kesehatan Blora sangat peduli. Sangat peduli. Itu setiap 2 bulan sekali itu diadakan pertemuan. Dan pertemuan itu yang teman-teman KDS itu namanya teman KDS ya, kelompok dukungan sebaya itu mereka tidak dipungut biaya, tapi mereka malah dikasih uang transport pengganti untuk membeli bensin biar mereka itu semangat, mereka tidak merasa sendiri. Dan ternyata setelah mereka ketemu, berkenalan, nama saya ini dari sini nih, saya di wisuda misal. Bahasanya itu yang lebih enak, saya di wisuda itu tahun sekian dan saya minum obat sudah sekian tahun. Saya nggak sehat, yang saya dulunya seperti ini, sekarang saya menjadi seperti ini. Dan orang HIV positif jangan takut punya keluarga, punya anak. Karena orang HIV positif
walaupun bapak ibu positif HIV, anaknya bisa negatif. Jangan takut dulu jangan takut Jangan dengan takut. penderita HIV positif. Apalagi saya dengar-dengar itu rencana di tahun 2021 di Kabupaten Blora itu akan diadakannya itu screening HIV pasca pernikahan. Ya wes saiki ngene. Tekone berikutnya kan tugasnya jenengan kuwi menyemangati supaya dia tidak merasa sendiri. Iya itu. Lalu kalau sing tak pikirno ngene Mas. Terus diberitahukan apa? Maksudnya di para penderita diberitahu, ojo sampai nularno ning wong liya. Iya, itu pasti. Supaya Itu pasti. cukup dia saja. Iya. Terus yang ketiga pikiranku gini, apa jadinya juga ambil peran ini, maksudnya mensosialisasikan ke masyarakat untuk jangan takut pada penderita HIV. Iya. Itu juga dilakukan. Tidak dilakukan. Kayak kemarin di tanggal 1 Desember itu kan Hari AIDS Sedunia. Kami dari tim KGS itu melakukan apa sih di patung apa sih namanya Jatikusumo, di perempatan Jatikusumo itu bagi-bagi brosur, bagi bunga sama masker ya, untuk memperingati Hari AIDS Sedunia itu juga untuk apa ya namanya, sama memberikan sedikit-sedikit wawasan ke mereka yang pas kebetulan ya karena kemarin kondisi pandemi itu nggak bisa maksimal. Iya. Ya ini kenapa kok jangan takut dulu kalau para penderita HIV/AIDS ini, karena penularannya itu tidak sama dengan yang wabah corona hari ini. Wabah corona hari ini kuwi kaya flu biasa. Nah iki ora, iki kudu lewat Ya, jelas dari darah pokoknya terjadi kontak cairan. Kalau tidak ada kontak cairan darah itu Kontak cairan darah khususnya. Iya, khususnya Jadi, darah. itu sing membuat dulu ojo wedi. Nah, terus ngene Mas. Jenengan dadi apa ya, aktivis kayak gini wis pirang tahun? untuk di Blora sendiri saya dari Februari tahun ini. ya, tapi sebelumnya itu saya ini yang sebelumnya itu nggak konsen gitu loh, ya kadang-kadang gitu. Saya ingin membantu sebisa saya, semampu saya. Tapi kebetulan di tahun ini tuh ada support dari Spiritia. Ada support Spiritia untuk mengganti ongkos transport lah, kata seperti itu. Jenengan sudah keluarga belum? Dulu sudah pernah. Ya wes. Saya menjadi duda 2 tahun. Ya wes. Sama promosi ya. aku rantai kok dudone lho, tapi aku dhewe. Nah, terus gini Mas, dari aktivis sosial sing bergerak di bidang seperti ini, khusus Ya. seperti ini, jadinya dibayari piro? Kalau untuk biaya itu rahasia perusahaan. Oke, tapi nek bayarannya ora? Itu bukan bayaran pengganti ongkos transport. Pengganti ongkos transport. Jadi Iya. benar-benar sosial loh. Sosial. Hanya diganti ongkos transport. Ongkos transport. Jadi betul harus ada niat tapi tulus memang ya. apa ya? Rezeki itu ada dari mana saja. Dari Rezeki kanan kiri ada depan belakang. dari mana saja, bisa depan, belakang, kanan, kiri. Walaupun itu hanya ibaratkan sebagai ongkos transport, pengganti lelah. Tapi lelah itu dari kanan kiri belakang depan itu ada rezeki. Kayak misalnya ada mereka kayak apa Saudaranya. bukan saudara ya, teman ya, saya anggap teman gitu ya, teman sebaya itu yang sudah terpapar itu mereka merasa terima kasih, merasa terbantu, sudah dibantu akses, dikasih edukasi, dikasih apa namanya, mereka tuh merasa tidak sendiri gitu ya. Ada dikasih kenalkan ke teman yang lainnya sesama gitu. Mereka berterima kasih, kadang ada kayak panen apa gitu, dan mereka kebanyakan orang kampung ya. Terus Kadang itu kan kelayanan itu kadang bawa beras, atau Iya, kadang iya, bawa iya, sayuran. iya. Ini Mas, ini Mbak buat jenengan gitu. Sebagai ucapan terima kasih. Iya. Terus kadang Mas kapan-kapan main dong. Saudara itu sudah termasuk juga rezeki. Iya, saudara sudah sama termasuk menjadi rezeki. rezeki. Ya itu loh. Yang awalnya kita tidak kenal, di situ kita perkenalan, menjadi kenal, mereka respect, mengundang untuk datang ke rumah. Mas kapan-kapan main ke rumah. Pulang-pulang dibawain buah, bawain apa, itu sama cerita rezeki. Ini orang-orang Terus sosial. kadang juga dikasih. Kadang kan ada yang, karena kan saya juga nggak fokus di KD juga ya, di sebagai pendamping juga, saya juga
kayak Mas Cucuk itu kadang ikut rias pengantin, ikut nyanyi kayak gitu. Terus kadang sedulurku ono sing arep gawe Mas, sok tak job ya. Jadi itu juga sama rezeki gitu. Rezeki itu nggak harus uang cash. Nah, terus yang berikutnya ini Mas. Maksudnya profesi opo? Iya. Profesi opo atau komunitas yang rawan terpapar ini? Oh, untuk yang profesi yang rawan itu Iya. PSK atau LC. Ya. Itu memang sangat rawan. Ya. Dan mereka yang sering datang ke lokalisasi. Ya nyuwun sewu ya. Laki-laki hidung belang katanya Ya, seperti itu. laki-laki hidung belang, Lur. Itu yang rawan sama komunitas LSL. Itu yang sangat rawan. LSL. LSL. Lelaki suka lelaki atau gay. Itu yang rawan. Karena memang LSL itu sering gonta-ganti pasangan. Tuh. Ya pokoknya orang untuk gonta-ganti pasangan loh, yang itu yang nomor satu. Cukup satu. Selingkuhan yang banyak. Ada yang seperti itu. Ya, saya pasangan satu, selingkuhannya saya banyak. Nah, ini orang jojo itu tuh. Itu jangan contoh ya. Setiap berhubungan. Berseloroh saja. Setiap berhubungan harus pakai pengaman. Itu yang untuk teman-teman yang sudah terinfeksi ataupun yang belum terinfeksi, terkecuali dengan pasangan mereka. Bukannya nyuruh ya. Kalau misalkan mereka pengen ibaratnya pengen jajan, kita nggak melarang kok. Sebenarnya ya dilarang ya untuk agama ya. Ya nek iso aja lah ya. Iya, kalau bisa jangan, tapi kalau bisa jangan. Ya ini pertanyaan terakhir. Pesannya jenengan apa ini? Buat orang-orang. Pesannya jenengan apa? Buat orang-orang sing masih sehat. untuk teman-teman yang masih sehat, tapi mereka yang merasa pernah melakukan hal berisiko seperti jajan ke lokalisasi atau bergonta-ganti pasangan walaupun pasangannya itu bukan orang dari lokalisasi. Diharap untuk mau tes PCT biar lebih tahu statusnya lebih awal, tahu status lebih dini lebih baik, lebih cepat tahu status lebih bagus untuk segera ditangani. Memang sampai saat ini belum ada obat untuk membunuh virus HIV itu, tapi ada obat yang untuk menekan virus itu, namanya ARV, antiretroviral, yang harus diminum seumur hidup. Yang merasa melakukan hal yang berisiko, dulur-dulur periksa. Ngono. Periksa ben memastikan diri aman. Ngono ya Mas. Jika bingung di mana periksanya, di Puskesmas setempat itu semua bisa. Tapi kalau di Puskesmas itu teman pakai satu alat, satu regen. Kalau biasanya di rumah sakit di Puskesmas diperiksa dengan satu alat, hasilnya reaktif, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang melayan rumah sakit PDP yang ada layanan PDP-nya. Wis isi terus apa nih Mas pesene? Ya mungkin itu aja ya. Yang sehat Kalau jangan yang menjauhi. sehat, kalau bisa jangan jajan. Yang sehat Kalau bisa jangan jajan. Jangan gonta-ganti pasangan. Jenengan orang pesen nek jangan perlakukan. Ya betul. Jangan perlakukan orang HIV positif itu buruk. Iya. Mereka juga manusia. Mereka butuh support dan dukungan dari orang sekitar. Dan kalian juga nggak tahu kan, orang yang HIV positif itu seperti apa orangnya. Bahkan orang yang kelihatannya sehat-sehat, seger-seger itu positif. Ada yang seperti itu, tapi mereka pengobatan. Kadang orang yang sehat aja seperti orang HIV positif, tapi mereka punya penyakit yang lain. Wis itu saja pesan Ini ini. pesan saya itu. Oh ya wis. Terima kasih banyak kok Hanapi ya. Iya. Baru kenal ya. Makanya jadi masih agak lupa namanya. Maklum, Iya. usia sudah 34 tahun agak pelupa. muda. Ya, iku lho. Aku terima kasih karo Mas Wisbah wis iso apa ki ngomong-ngomong jagongan ini perkara aktivitas ini dadi aktivis kesehatan yang mendampingi dulur-dulur yang terpapar virus HIV/AIDS. Jadi nek omong-omong iki sing dulur-dulur ora berkenan wis ora usah dirungokne. Sing kira-kira enek nilai positifnya yo
diperhatikan ngono kira-kira. Wis ngono, salam katenteman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin.